kembali lagi di Bincang Bola bersama gua Faiz Miraldi tentunya ya. Nah, dalam konten kali ini kita akan membahas sedikit sisi lain dari sepak bola ya. Kita hari ini akan membahas cara membuat prediksi atau yuk kita bikin prediksi gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kalau sering nonton pengamat-pengamat sepak bola di YouTube yang khusus bola ya, bisa kita ambil contoh misalkan di Just Talk atau Coach Justin, DPI. Nah, itu bukan berdasarkan tebak-tebakan semata. Jadi ada cara untuk memprediksi atau menganalisa sebuah pertandingan yang akan datang. Nah, penasaran kan gimana nih cara-caranya untuk membuat prediksi? Saksikan videonya sampai selesai. Jadi Sir Alex Ferguson, mantan manajer Manchester United, pernah mengatakan, sebuah tim jika ingin menjadi pemenang, maka ada 4 faktor yang harus terpenuhi. Nah, apa aja faktor tersebut? Yang pertama adalah faktor materi pemain. Hal ini terkait dengan kelengkapan pemain yang mengisi setiap posisi, mulai dari kiper sampai striker. Tidak selalu harus pemain bintang di setiap posisi, namun lebih kepada kompetensi pemain pada posisi tersebut. Contohnya, Manchester United ketika berjaya dengan materi Class of 92. Dari kiper hingga striker diisi oleh pemain-pemain berkompeten di setiap posisinya. Faktor kedua yang harus dihitung adalah passion atau hasrat sebuah tim untuk menang. Hal ini terkait dengan kadar sebesar apa motivasi tim untuk menang. Motivasi harus tertanam di dada pemain. Apakah karena ingin mencetak sejarah, ingin mengalahkan tim besar, ingin menjadi juara, atau keinginan lainnya? Jika kamu pernah mendengar istilah bola itu bundar, maka istilah inilah yang menjadi gambaran tentang kadar motivasi sebuah tim. Hasilnya bisa tiba-tiba saja sebuah tim kecil bisa mengalahkan tim besar. Kalau contoh paling simpelnya kita bisa lihat Liga Inggris, di mana tim-tim mediocre atau tim-tim papan tengah bisa mengalahkan tim top 6-nya ya. Dengan ya di atas kertas memang tim besar selalu diunggulkan ya, tapi dalam kenyataannya sesuai yang dikatakan istilah tadi, bola itu bundar, jadi apapun bisa terjadi. Lalu ada faktor ketiga yang harus dicermati adalah pelatih atau manajer yang tahu banyak hal. Sebagai komandan, pelatih atau manajer wajib mampu membaca sisi internal maupun eksternal jelang pertandingan. Sisi eksternal, dia paham tentang siapa pemain yang harus dipilih, menerapkan strategi permainan, memompa motivasi tim, dan solusi lain ketika strategi tidak berjalan mulus. Nah, nama-nama pelatih atau manajer sekelas Jurgen Klopp, Pep Guardiola, atau pada era 2000-an ada Jose Mourinho atau Sir Alex Ferguson menjadi mengkilat karena sosok-sosok ini terkenal memiliki kemampuan dalam memahami kekuatan tim serta lawan. Karena tidak sedikit tim yang bermateri maut tapi loyo karena komandannya minim pengetahuan. Kalau kita lihat di sepak bola era sekarang ya, semua banyak juga yang setuju bahwa Carlo Ancelotti itu sudah habis atau di sekarang itu menyebutnya miskin taktik. Cuman karena pemain-pemain yang diasuh atau dilatih oleh Ancelotti ini pemain-pemain bintang, jadi ya strategi biasa pun bisa untuk membawa mereka ke highest level di saat ini gitu teman-teman. Berbeda ya kalau misalkan Ancelotti misalkan waktu di Everton, ya itu lihatlah dia masih ya nggak kemana-mana, dia tetap di papan tengah aja gitu. Nah, sedangkan faktor keempat ialah keberuntungan. Ini satu-satunya faktor yang tidak bisa dihitung. Ketiga faktor sebelumnya bisa menjadi sia-sia ketika Dewi Fortuna menjauh dari tim. Jika Anda pernah mendengar istilah malaikat di pintu gawang atau tangan Tuhan dan lainnya, ini bagian dari implementasi sebuah keberuntungan. Sebuah tim seperti dijauhi dari keberuntungan karena tendangan terjegal oleh mister gawang misalnya, atau sebaliknya, gol kemenangan terjadi oleh tangan yang tidak dilihat oleh wasit, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, agar prediksi lebih berbobot, jangan segan untuk membuka data statistik pertandingan seperti data head-to-head, data pelatih atau manajer, dan lainnya. Jadi teman-teman bisa melihatnya di banyak data statistik sepak bola. Tentunya sekarang kalau melihat head-to-head sudah lebih mudah ya, karena kita tinggal lihat di internet dan hasil-hasil dan laga-laga sebelumnya tercantum di situ. Oke teman-teman, gimana? Jadi sekarang udah nggak sembarangan kan kalau bikin prediksi.
tadi ada 4 faktor penting yang teman-teman harus lakukan jika mau membuat prediksi gitu teman-teman. Ya ini bakalan berguna kalau prediksi teman-teman benar. Jadi teman-teman punya bahan debat kepada teman-teman ketika nongkrong bareng atau siap-siap untuk nongkrong bareng. Nah, itulah dia episode Bibol kali ini. Semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka silahkan like, komen, serta subscribe. Gua Faiz Miraldi undur diri dulu. Sampai jumpa di konten lainnya. Salam Bibol. Minum susu.